Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Aku hambamu, kau
faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation,
Warta Jemaat, Minggu 3 Januari 2021. Persembahan untuk gereja dapat dibawa ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau dapat pula ditransfer melalui rekening BCA 026 90 77788 atas nama Gemim Kristus Manado. Bagi jemaat yang memberikan persembahan lewat transfer bank lain selain BCA, kiranya dapat memberikan info melalui HP atau WA gereja dengan nomor 0853 4195 6999 khususnya untuk persembahan perpuluhan, syukur dan lain-lain di luar kolekte kebaktian umum. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan pukul 16.00 WITA melalui kanal YouTube GKM Online dan siaran radio Sumber Kasih 90,2 FM. Kabar gembira bagi kita Jemaat Gemim Kristus Manado. Mari menyambut akhir tahun 2020 dan tahun baru 2021 dengan membaca Buletin Berkat Online edisi Natal Jemaat. Simak pengalaman Bapak Pendeta Yohan Manampiring dan Ibu Pendeta Mike Manampiring Singal dalam menghadapi COVID-19. Ikuti juga wawancara eksklusif dengan Seraphim Choir dan kisah dari Evangelis Amelia Runtuene dan Dani Rumimper, serta banyak juga artikel menarik lainnya. Silakan klik link berikut ini, bit.ly/bull_natal 2020. Anda juga dapat mengunduh buletin ini dengan format PDF ke komputer atau HP dengan cara mengklik tombol download yang tersedia di toolbar kanan bawah atau tombol dengan gambar 3 titik. Jangan lewatkan juga untuk mengikuti kuis Natal di Buletin Berkat dan dapatkan hadiah menarik. Selamat Tahun Baru 2021! Menjadi orang tua adalah suatu anugerah namun juga memiliki tantangan. Orang tua dipercaya suatu tugas yang teramat penting, yaitu membesarkan dan memuridkan anak. Namun, tidak ada sekolahnya. Gereja ada untuk mendukung dan memperlengkapi kita menghadapi tantangan keseharian hidup sebagai orang tua. Bersama STT Saat dan Yayasan Eunike, Gemim Kristus Manado mengadakan Kompak, Kolaborasi Pemuridan Keluarga, sebuah seri pembinaan pasutri dan parenting secara menyeluruh dan berkesinambungan selama 1 tahun. Kami mengajak seluruh orang tua dengan usia anak 1-18 tahun untuk ikut dalam pembinaan ini. Pembinaan ini akan dilaksanakan secara virtual, yaitu melalui media Zoom Meeting setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat pada pukul 6 hingga 7.30 malam. Parents, gereja Anda sudah menjadi bagian dari Kompak, Kolaborasi Pemuridan Keluarga. Fasilitator dari gereja Anda sudah dipersiapkan selama 4 kali pertemuan tahun 2020 dan kami sangat excited, sangat bersemangat untuk menyambut Bapak Ibu sekalian orang tua untuk bersama-sama belajar, bertumbuh untuk menjadi orang tua dan membesarkan anak bersama-sama di dalam Tuhan. Kita akan bergabung dengan 35 gereja dan sekolah Kristen dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari luar negeri. Sungguh excited memikirkan bagaimana anak-anak kita bertumbuh di dalam keberbagaian dan dalam semangat untuk bertumbuh menjadi generasi harapan. Sampai jumpa 9 Januari hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Bye, sampai jumpa. Demikianlah warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera jemaat yang terkasih. Sungguh mengucap syukur hari ini minggu pertama di tahun yang baru 2021 kita boleh kembali datang beribadah. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya. Di
Ibadah hari ini kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing di dalam ibadah hari ini diambil dari Yeremia pasal yang keempat, ayat yang ke-1. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mengagungkan Dia karena anugerahnya begitu besar di dalam kehidupan setiap kita. KPPK 413, pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya yang sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya, dengan segala berkatnya Ia puaskanmu, rahmatnya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudar hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Setinggi langit sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Dia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Masih tetap berdiri, kita akan membaca hukum Tuhan silih berganti. Hukum Tuhan nomor 2, ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan menyedialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib
dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ajaib, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Setiap kita menyadari bahwa kita penuh dengan dosa, kelemahan, dan kegagalan. Oleh karena itu, kita mohon kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan hati kita, supaya kita boleh dilayakkan untuk menghampiri hadirat-Nya. Sebelum kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa, kita akan menaikkan pujian, sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sambil musik masih tetap dimainkan, mari jemaat sekalian kita datang di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan yang Maha Tahu, kiranya Tuhan yang mendengar segala doa pengakuan dosa kita. Mari kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan.
Bapa kami yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi ini kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepadamu. Sungguh ini adalah berkat Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesempatan hidup, kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang sudah mendengar segala doa pengakuan dosa kami. Tuhan, Engkau yang Maha tahu, tidak ada satu hal pun yang bisa kami tutupi dan sembunyikan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Kiranya darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di atas kayu salib boleh membasuh segala dosa dan pelanggaran kami. Supaya sungguh pagi ini kami dilayakkan datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati-Mu. Bantu dan kuatkan kami, karena kami menyadari tanpa pertolongan-Mu, tanpa kekuatan-Mu, kami akan jatuh dan jatuh kembali dalam dosa. Tetapi dengan kekuatan dan anugerah yang dari Roh Kudus, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mati dan bangkit, bahkan menyediakan tempat bagi kami di surga, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Berita anugerah. Di dalam Efesus 1 ayat 7 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan secara virtual dari Rayon Mapanget. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud
di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita. Jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Penginjil Syebi Lau Umbu. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK 357, Bangunkan Jiwaku yang Lesu. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunanmu agar supaya ku
bersenanglah, beriku kuasa kemenangan. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu, bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, sungguh, entah mungkin efek pandemi yang begitu panjang bahkan sampai di tahun baru ini, seringkali jiwa kami menjadi lesu. Hati kami menjadi tawar. Kami tidak lagi bersemangat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Saat ini Tuhan, kami rindu menginjak kaki kami di hari yang ketiga di tahun 2021. Kami rindu Engkau menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau menjamah kami, supaya kami kembali lagi dibangunkan jiwa kami yang lesu. Hati kami yang tawar kembali menjadi segar. Tolong kami Tuhan. Karena ketika kami memulai tahun yang baru dengan tidak kepastian, dengan tidak penuh harapan, maka yang kami tahu dalam 1 tahun ini, kami tidak dapat mengerjakan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan dengan maksimal. Kami akan stagnan adanya. Tolong kami Tuhan, ya Roh Kudus pimpin kami. Sehingga firman yang boleh kami dengarkan, termasuk juga hamba-Mu yang begitu lemah, Engkau pakai supaya firman-Mu bekerja kepada kami semua. Mengubahkan hati kami. Membuat kami berani berbuat komitmen. Dan kami mau terus mengevaluasi hidup kami. Supaya hidup kami semakin hari berkenan di hadirat Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pikir tidak terlambat ketika saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021. Hari ini kita memasuki hari ketiga di tahun yang baru ini. Biasanya ketika kita memasuki tahun yang baru, gitu ya. Iya, kita biasanya membuat resolusi, betul ya Bapak Ibu? Kita biasanya membuat resolusi supaya tahun 2021 ini saya mengalami sebuah pencapaian yang baru, sebuah sukacita yang baru, karena saya ingin mencantumkan hal-hal selain itu untuk bisnis pekerjaan saya, selain itu untuk pelayanan saya, selain itu juga untuk kehidupan kerohanian saya. Kira-kira apa yang sudah Bapak Ibu cantumkan untuk tahun 2021? Atau mungkin Bapak Ibu berpikir, tahun yang lalu kita so bikin resolusi, mar belum dapat beke, ya. Sehingga resolusi tahun lalu masih menjadi PR yang kita masih mau kerjakan di tahun ini. Contohnya di sini ada resolusinya anak-anak, ya. New Year's resolution, ya. Anak-anak secara simpel dia akan punya resolusi, pengen punya pencapaian bahwa dia akan makan sayuran yang sehat, sayuran yang segar. Mereka akan belajar untuk menanam lebih banyak pohon. Mereka akan meminum minuman yang segar, yang sehat. Dan akan rukun sama kakaknya, sama saudara laki-laki. Saudara, ini adalah resolusi yang simpel bukan? Tapi kemudian anak ini memberikan checklist atau centang, ya. Nomor 1, 3, dan 4 dia sudah centang. Artinya dia sudah berhasil melakukannya. Nomor yang 2 dia belum melakukannya. Saudara, seringkali anak yang kecil ketika dia ingin melakukan sesuatu dia bisa lebih berkomitmen daripada kita orang dewasa, bukan? Ya, ini seperti seorang om dengan ponakannya. Setiap kali tahun baru, si om selalu memberikan semangat kepada ponakannya. Semangat tahun baru, harapan baru. Tahun baru lagi, semangat baru, harapan baru. Setiap tahun dia ucapkan seperti itu. Tapi kemudian
Ponakannya bilang, iya om, saya sudah tahu ini tahun baru. Tapi kapan nasibnya baru? Gitu ya. Artinya apa? Setiap tahun selalu ada semangat memasuki tahun yang baru. Tetapi berjalannya tahun demi tahun, tidak ada perubahan ke arah yang baik. Tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sehingga ponakannya tadi bilang, iya sudah tahu ini tahun baru. Tapi kapan nasibnya baru? Kapan berubah? Kapan menjadi pribadi yang lebih baru? Saudara, seringkali manusia di dunia bisa saja mengatakan selamat di dalam status media sosial kita, tahun baru, harapan baru. Tapi bukankah seringkali ketika sudah memasuki bulan demi bulan, pertengahan bulan, sudah mulai lupa semua resolusinya, sehingga apa yang dijalani ternyata sama aja dengan tahun-tahun yang lalu. Tidak ada perubahan, tidak ada pencapaian yang berarti. Dan ternyata itu bukan hanya terjadi terhadap orang-orang di luar sana, saudara. Tapi di dalam gereja pun bisa saja ketika kita tidak berhati-hati, kita bisa punya kerohanian yang stagnan. Hari ini kita mumpung masih di awal tahun, menginjak hari yang ketiga, kita mau merenungkan bagian firman Tuhan, menyembah Allah dengan roh yang stagnan. Zefanya 1 ayat yang ke-12. Saya rindu kita membaca Zefanya 1 ayat yang ke-12. Lebih dahulu nanti yang Yeremia kita akan bacanya di pertengahan. Saya akan bacakan buat setiap kita Zefanya 1 ayat yang ke-12. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Menyembah Allah dengan roh yang stagnan. Mungkin kita akan bertanya, apa itu roh yang stagnan, saudara? Saudara, stagnan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti katanya adalah dalam keadaan terhenti. Artinya di sini kita terkungkung, mungkin entah dengan pergumulan di luar sana kita hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Atau bahkan kita sepertinya bergerak seperti digambar di atas, seorang wanita yang sedang naik sepeda statis, sepertinya kita bergerak, tetapi tidak melaju, tidak berjalan kemanapun, diam di tempat. Saudara, itu adalah arti kata stagnan. Kita bisa saja merasa aku tetap beribadah kok. Aku tetap menyembah Tuhan. Aku memberikan persembahan setiap minggunya. Bahkan setiap kali ada berkat lebih aku berikan lagi untuk Tuhan. Tapi masalahnya ini hal yang berbeda, saudara. Ini berbicara tentang kerohanian kita. Dalam posisi seperti apakah? Adakah kita mengalami kemajuan yang lebih baik? Atau kita sibuk dengan hal-hal ritual, tetapi kita sebenarnya sedang berjalan di tempat dan tidak mengalami kemajuan, kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan. Cuma satu ayat, Zefanya 1 ayat 1-12. Apa hubungannya stagnan dengan yang saya berikan bold, kata-kata yang diberikan huruf lebih tebal. Telah mengental seperti anggur di atas endapannya. Saudara, awal mula ketika saya merenungkan apa hubungannya gitu ya. Stagnan, kata yang berhenti itu dengan mengental seperti anggur di atas endapannya. Saudara, baru saja tahun baru, betul ya? Saya yakin Bapak Ibu yang punya anggur di rumah, kebiasaan dari barat dibawa ke negeri kita, ketika kita merayakan New Year Eve, pasti kita akan buka wine, kita akan berbagi dengan keluarga kita dan kita bilang cheers, gitu ya. Saudara, anggur yang baik adalah sparkling wine, gitu ya, yang bening, tetapi ketika dicium, wah,
aromanya enak, dan ketika dirasa, kebetulan saya nggak suka makan wine, jarang sekali minum wine gitu ya. Karena wine itu adalah minuman yang cukup mahal. Tetapi ada bagi orang-orang tertentu, mereka akan bisa membedakan wine yang begitu enak dengan kualitas yang terbaik dengan wine yang biasa saja. Saudara, kalau zaman sekarang anggur itu bisa dibuat dengan mesin yang sangat canggih. Tapi mari kita coba belajar konteks stagnan tadi dengan kiasan anggur dan endapannya. Saudara, kita perlu tahu tradisional cara membuat anggur pada zaman itu. Pada zaman itu, buah anggur yang segar ketika dia sudah matang, dia akan dipetik dan dimasukkan ke dalam sebuah tempayan dan dihancurkan. Ketika itu berhasil dihancurkan, maka semuanya akan tercampur. Entah itu sari anggur, entah itu kulit anggur, entah itu biji anggur. Untuk mendapatkan anggur yang lezat, maka dari tempayan yang pertama, tempayan itu akan dipindahkan ke tempayan yang kedua. Dikocok, digoyang, tetapi harus berhati-hati. Supaya apa, saudara? Supaya biji dan kulit dari anggur itu tidak ikut jatuh di tempayan yang kedua. Setelah dipindahkan ke tempayan yang kedua, belum berhenti di situ. Dia akan didiamkan pada suatu saat tertentu dan pada waktunya dia akan digoncang sedikit dan akan dipindahkan kembali ke tempayan yang ketiga. Dan seterusnya sampai didapati anggur itu adalah anggur yang bening. Seperti gambar itu ya. Anggur yang menarik, tidak ada lagi ampasnya dan siap untuk diminum. Apalagi ketika mulai dicium aromanya. Ketika sudah sampai tahap itu, maka anggur akan ditutup, disimpan di ruang bawah tanah, sampai suatu waktu dia akan berfermentasi, dan setelah itu akan disajikan untuk dinikmati. Nah saudara, apa maksudnya kiasan anggur dan endapannya? Saudara jelas, anggur yang baik adalah anggur yang bening seperti itu, yang sparkling. Di mana ketika kita minum tidak ada ampas yang mengganggu tenggorokan kita dan rasanya begitu nikmat. Tetapi ketika dikatakan anggur itu ada endapannya, berarti saudara tahu bahwa proses dia tidak berkali-kali dipindahkan dalam tempayan-tempayan. Dia hanya sedikit berproses sehingga ampas itu mengendap. Dan ketika ampas itu mengendap, maka rasa satu tempayan anggur itu menjadi asam sekali, menjadi kental sekali. Dan anggur itu menjadi anggur yang rusak dan tidak layak untuk dinikmati kembali. Saudara, apa arti kiasan anggur yang mengental? Anggur di atas endapannya. Saudara, jika diartikan kiasan tersebut adalah istilah digunakan untuk menggambarkan keadaan orang yang sudah puas dengan dirinya sendiri. Atau puas dengan pencapaiannya sehingga mereka merasa gak perlulah ada perubahan. Mungkin orang jenis ini adalah orang yang baru 1-2 kali dipindahkan tempayannya selesai. Sehingga ampasnya tidak benar-benar bersih. Tidak benar-benar anggur yang dimurnikan. Rasanya asam dan rusak. Saudara, ini hal yang sangat berbahaya. Ketika kita mengaku kita Kristen, tetapi didapati istilah ini seperti anggur di atas endapannya. Artinya stagnan. Dia tidak berhasil apa-apa dan tidak membuat suatu hal kemajuan yang baik. Bahkan kalau anggur itu sudah menjadi rusak, dia tidak bisa dinikmati lagi selain dibuang. Saudara, kalau kita mau baca dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, di situ sudah lebih dijelaskan. Tidak ada istilah lagi anggur yang mengental dan endapan di situ ya. Mari kita baca sama-sama di situ. Sefanya 1 ayat 12. Pada waktu itu, aku akan mengambil obor dan menggeledah kota Yerusalem. Akan kuhukum penduduknya yang acuh tak acuh itu, serta yang puas dengan dirinya sendiri, dan yang berpikir bahwa aku Tuhan tak pernah bertindak begini atau begitu.
Saudara, satu hal yang lebih mudah lagi ya kalau kita baca dari bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan di situ orang yang mengental anggur di atas endapan. Orang yang acuh tak acuh. Orang yang merasa puas dengan dirinya sendiri. Bahkan ada banyak ciri-ciri kerohanian yang stagnan. Mari kita belajar evaluasi diri kita. Adakah mungkin ciri-ciri seperti ini didapati dalam diri kita? Yang pertama, acuh tak acuh. Kita menjadi apatis. Kondisi pandemi yang begitu panjang seringkali membuat kita, sudah Jo. Kita berdoa terus Pak Tuhan. Tapi apa hasilnya? Sampai 2021, Corona belum pergi. Malah sekarang jumlahnya semakin nambah. Dan bahkan kondisinya sekarang sedang bermutasi 10 kali lipat lebih cepat untuk menularkan. Saudara, sehingga kita tidak merasa penting untuk memulai hari dengan berdoa. Saya berdoa, nggak ada ngaruhnya. Saya saat teduh, saya nggak saat teduh, nggak ada ngaruhnya. Saudara, hati-hati. Inilah ciri kerohanian yang stagnan. Engkau tidak lagi merasa butuh kepada Tuhan. Engkau merasa abai terhadap kehidupan kerohanianmu. Bahkan di situ katakan engkau cepat puas diri. Saya dari kecil sudah dibaptis. Saya dewasa, saya disidi jemaat. Saya diakui sebagai anggota jemaat Tuhan. Bahkan saya terlibat di dalam pelayanan, cukup. Saya mau ngapain lagi? Ketika ditawarkan, ayo kita ikut Shine Community yuk. Kita dimuridkan, kita bertumbuh bersama. Ngapain? Saya udah percaya Tuhan, saya udah dibaptis, saya sudah pelayanan. Orang yang cepat puas diri. Dia tidak merasa bahwa aku masih kurang di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang buruk di dalam hidupku yang perlu Tuhan jamah. Apalagi masalah intim dan dekat dengan Tuhan. Saudara, hati-hati, orang yang cepat puas diri. Jangan-jangan dia merasa cukup begitu-begitu saja dan tidak ada penambahan atau pertumbuhan rohani yang sedang dia buat. Orang yang rohaninya stagnan, dia sangat angkuh, dia sangat sombong. Dia merasa rohaninya jauh lebih baik dengan teman kantornya, dengan suami istrinya, dengan anak-anaknya. Dia merasa I'm good enough. Kamu? Bahkan secara sombong rohani dia mengatakan, saya sudah berkali-kali baca firman Tuhan. Kamu udah berapa kali sih baca firman Tuhan? Saudara, seolah-olah itu pencapaian yang menjadi sebuah kebanggaan sehingga itu menjadi sebuah pengakuan dengan sombong dan angkuh. Bahkan mungkin ketika Tuhan menegur dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, diam. Aku sudah menjadi orang baik. Jangan tegur-tegur aku. Saudara, hati-hati sekali. Ketika Tuhan sedang menegur kita. Dan kita seolah-olah menyuruh dia diam. Kita telah sangat-sangat sombong dan berdosa terhadap Allah. Kerohanian kita benar-benar stagnan. Kita berhenti di tempat. Walaupun seolah-olah segala aktivitas kita begitu padat. Tapi kita tidak mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Orang yang seperti ini pun juga tidak perlu berubah menjadi lebih baik. Orang aku sudah baik, janganlah terlalu baik, nanti lama-lama aku jadi malaikat. Wah, luar biasa sekali orang yang aku seperti ini. Dan bahkan yang paling parah, orang-orang yang memiliki kerohanian yang stagnan, dia tidak ada lagi perasaan takut akan Allah. Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia merasa Tuhan tidak ada. Tuhan tidur, Tuhan tidak tahu. Sehingga dia bisa korupsi,
Dia bisa saja berselingkuh, nggak ada istriku, Tuhan juga paling nggak langsung hukum aku. Tidak ada rasa takut akan Allah. Saudara, apakah dari poin-poin ini sedang ada dalam diri kita hari ini? Saudara, hati-hati sekali. Ketika kita mulai mengalami dari hal yang kecil sampai pada kita merasa, aku tidak takut akan Allah, apa yang dapat Allah buat terhadap aku. Saudara, ini hal yang sangat-sangat menakutkan, saudara. Karena ketahuilah, Allah kita bukan Allah yang tidur. Allah kita bukan Allah yang tidak tahu apa-apa. Dia melihat kita. Dia tahu segala perbuatan kita. Dan saudara, ketahuilah, Allah pasti akan menghukum mereka yang kerohaniannya stagnan. Baik saat ini atau besok atau bahkan nanti di hari penghakiman, Tuhan memberikan hukuman yang begitu tegas. Saudara, jangan berbangga, hari ini aku doa nggak doa, aku saat teduh nggak apa-apa tuh, nggak langsung dihukum sama Tuhan jadi sakit, enggak, I'm fine, I'm okay. Mungkin sekarang enggak, saudara. Tapi ingat, penghukuman Tuhan bagi orang yang memiliki kerohanian yang stagnan itu jelas. Baik cepat maupun lambat, Tuhan akan menghukum orang yang punya kerohanian yang stagnan. Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Alkitab Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, ini firman yang sangat keras. Mungkin juga saudara gak mau dengar, tahun baru, masih 3 Januari, firmannya kok terlalu keras. Sudah langsung menusuk kedalaman hatiku. Tapi saudara, justru mumpung di awal tahun, semakin cepat kita menyadarinya, seperti dalam sebuah penyakit, semakin kita cepat tahu, semakin kita menyadarinya, semakin pula kita mendapatkan pengobatan. Dan kita pun akan semakin mendapatkan pemulihan. Pertanyaannya saudara, banyak orang Kristen sekarang tidak merasa kalau dia sedang ada dalam kerohanian yang stagnan. Dia merasa semuanya aman-aman, damai sejahtera, baik-baik saja. Tetapi poin-poin di atas ada di dalam diri mereka, tapi mereka tidak sadar akan hal itu. Dan konsekuensi yang diterima adalah Allah akan menghukum cepat ataupun lambat. Saudara, ini adalah berita yang sangat mengerikan. Satu sisi dia Allah yang sangat kasih, dia mengasihi kita. Tapi di satu sisi dia Allah yang adil. Dan pada waktunya dia akan menyatakan penghukumannya bagi setiap kita yang suam-suam kuku, yang rohaninya stagnan, berdiam di tempat. Saudara, kabar ini mengerikan. Tapi syukur kepada Allah, selalu ada kabar sukacita yang Allah mau nyatakan bagi setiap kita. Mari kita membaca Yeremia 4 ayatnya yang pertama. Yeremia 4 ayatnya yang pertama. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Saudara, artinya apa? Benar, di saat kita merasa, ya Tuhan, akhir-akhir ini memang kerohanianku kering. Akhir-akhir ini aku mengalami jalan di tempat. Aku mau kembali kepada Tuhan. Yeremia 4 ayat yang ke-1 mengatakan, jika engkau mau kembali, hai Israel, kembalilah engkau kepadaku. Artinya apa, saudara? Setiap saat tangan Tuhan terbuka bagi kita.
Di saat engkau mengalami kekeringan rohani, ketika engkau merasa saat teduh yang kau baca setiap hari tidak bekerja, tidak menyentuh hatimu, saat itu juga kembali kepada Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan. Saat itu juga mari kita berkomitmen untuk hidup sungguh-sungguh kembali menurut ketentuan Allah. Bukan lagi memikirkan segala agenda pribadiku di tahun ini, aku mengejar untuk kebaikanku sehingga aku menyampingkan Tuhan. Saudara, bukankah seringkali tadi saya di awal kita buat resolusi nih. Tentu resolusi itu pasti hal yang baik, bukan hal yang buruk, bukan. Tapi seringkali bahkan orang Kristen mengejar pencapaian ya, terlalu fokus terhadap pencapaian duniawi sehingga menyingkirkan Allah. Allah, geser sedikit ya di ujung situ. Aku lagi mengejar tujuanku saat ini. Tapi ketika kita mengatakan aku mau kembali kepada Tuhan, artinya kita benar-benar bertobat. Kita bukan hidup sungguh-sungguh dengan hawa nafsu kita, tapi kita kembali menurut ketentuan Allah. Dan ini bukan cuma di mulut kita saja, iya aku bertobat Tuhan, aku gak mau stagnan kerohanianku. Tapi bukan cuma di bibir saja. Tapi itu sampai ke dalaman hati kita. Dan kita membuat komitmen bahwa iya, aku sadar aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Aku tidak lagi menikmati relasiku dengan Tuhan. Seperti ketika aku awal mula menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Saat ini aku mau benar-benar kembali on the track. Saya gak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi saya mau fokus kepada Tuhan. Untuk menjalani tahun 2021 ini. Saudara, kita belajar ketika kita mengatakan saya bertobat, maka saya harus menyingkirkan segala hal yang menjijikkan di mata Allah. Termasuk segala bentuk penyembahan berhala kita. Saudara, saya yakin di antara kita gak ada lagi yang menyembah berhala dalam tanda petik literal. Kita menyembah patung dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ada berhala-berhala dunia yang masih kita sembah, bukan? Entah itu materi kita, entah itu keluarga kita, entah itu pacar kita, suami istri kita, entah itu status jabatan kita yang kita sembah dan agung-agungkan. Saudara, ketika kita mengatakan saya mau bertobat, artinya Tuhan di depan dan yang lain-lain itu di belakang. Itu sudah bukan lagi menjadi fokus saya. Saya mau menyingkirkan segala yang menjijikkan itu di mata Allah. Ketidakadilan, kejahatan yang selama ini saya buat. Dan setelah itu saudara, ketika kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Ketika kita menyadari betapa diri kita sudah jauh dari Tuhan. Saudara, bukan cuman kita bilang, aku bertobat. Tapi gak ada actionnya saudara. Sama aja bohong. Sehingga yang kedua, mari kita bersama-sama bangkit. Saudara yang ada di rumah boleh melihat anggota saudara keluarga yang lain dan katakan bangkit. Yang ada di gereja juga boleh mengatakan sebelah kanan sebelah kiri, bangkit. Mari kita saling membangun kembali kerohanian kita. Jangan kita merasa tertuduh seorang diri. Oh iya, saya sudah mengalami rohani yang stagnan. Saya mandek, saya gak bertumbuh. Tapi mari sebagai keluarga besar Kristus, kita saling mengingatkan. Ayo kita bangkit kembali. Kita bangun kembali kerohanian kita di tahun 2021 ini. Tahun 2020 mungkin kita gagal. Tapi tahun ini mari kita bersama-sama bangkit. Kita kembali taat secara aktif kepada Allah, mengasihi Dia, menghormati Dia. Dan yang terpenting, kita mendedikasikan seluruh hidup kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, disinilah penting kenapa harus ada pemuritan.
Karena ketika kita berjuang seorang diri, kita gak akan pernah tahu saat kita mengalami stagnan. Tetapi ketika kita punya anggota kelompok pemuritan, di situ mereka akan melihat, loh kok Cebi mundur ya? Ada apa? Dan di situ saling menegur dan saling menguatkan. Supaya bisa sama-sama bangkit kembali. Dan berkomitmen kembali, rekomitmen. Untuk mendedikasikan seluruh hidup bagi Allah. Sebentar lagi, tadi kalau Bapak Ibu melihat ya, ada pendaftaran kompak. Yaitu pemuritan keluarga Kristen. Saudara, ketika engkau rindu dibekali, tidak ada keluarga yang sempurna. Tapi ketika gereja kita mengadakan program ini, tentu itu adalah panggilan dari Tuhan. Maukah engkau bangkit, membangun keluargamu, menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain, mendedikasikan keluargamu, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat keluargamu. Dan ketika panggilan itu begitu tegas dan begitu jelas, jangan tahan dirimu untuk mendaftarkan diri. Karena engkau akan diberikan pembekalan dengan sangat baik. Saudara, Yeremia pasal yang keempat, ayat 3 dan keempat. Dikatakan di situ, bukalah bagimu tanah yang baru. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan. Dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Kita bangkit. Kita melupakan apa yang di belakang kita. Yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Dengan kembali mendedikasikan hidup kita, hidup keluarga kita untuk semakin mempermuliakan namanya. Jonathan Edward, seorang hamba Tuhan yang begitu setia. Dia mengatakan demikian. Aku bertekad akan terus-menerus sebaik dan setekun mungkin dan dengan disiplin yang paling ketat untuk memeriksa keadaan jiwaku. Supaya aku bisa mengetahui, sungguhkah aku mengutamakan Kristus atau tidak. Agar ketika ajalku tiba, aku tidak punya penyesalan karena lalai bertobat dari kesalahan itu. Saudara, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Dia terus rindu untuk memeriksa keadaan jiwanya. Sungguhkah dia mengutamakan Kristus? Atau dia sedang membangun dunia pelayanannya sendiri? Agar ketika ajalnya tiba, dia tidak punya penyesalan kembali. Saudara, hari ini, lagi-lagi saya katakan mumpung masih hari ketiga di tahun yang baru. Mari kita belajar untuk mengevaluasi, memeriksa jiwa kita yang paling dalam. Adakah saat ini rohani saya sedang mengalami pertumbuhan yang baik? Atau saya sedang mengalami kekeringan, saya sedang mandek rohani, saya sedang stagnan rohani. Dan ketika engkau menyadarinya, sudahkah engkau mau datang ke Tuhan, kembali ke Tuhan, bertobat dan bangkit, membangun rohani bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, roh memang penurut, tetapi daging kita lemah, bukan? Sehingga ada cycle of spiritual growth di sini. Selalu ada Roh Kudus yang memampukan kita. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Ketika kita mengatakan, Tuhan, aku mau mengalami pertumbuhan rohani di dalam Engkau. Memang aku butuh tekad, tetapi harus juga ada Roh Kudus yang bekerja dan kita membiarkan Roh Kudus leluasa membentuk kita, bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita supaya hati kita ini meresponi firman Tuhan. Hati kita diberikan kepekaan,
Ketika itu adalah sebuah teguran bagiku. Aku mau mendengarkan teguran itu dengan baik. Dan aku belajar untuk action. Aku akan belajar untuk berubah. Walaupun mungkin perubahan itu butuh waktu. Perlahan-lahan, tetapi pasti. Tapi bukan berhenti sampai di situ, saya mau mengevaluasi ketika aku sudah sampai dalam tahap ini. Apakah aku sungguh-sungguh mengutamakan Kristus di atas segala sesuatunya. Dan itu semua berjalan beriringan dengan penuh pertolongan dari Roh Kudus. Saudara, tadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ada lagu yang sangat indah, refrennya mengatakan, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Bangunkan jiwaku yang lesu. Saudara, saya tidak tahu kerohanian kita sampai saat ini seperti apa. 10 bulan selama pandemi mungkin kau hanya mengikuti lewat online. Tinggal cuci muka, sikat gigi, nyalain YouTube tanpa perlu ganti baju. Oke lah kalau itu sikap, tapi bagaimana dengan hatimu? Apakah hatimu sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Kalau engkau hari ini mendapati, benar Tuhan, aku punya jiwa yang lesu. Jamah aku, bangkitkan jiwaku yang lesu. Mari kita menundukkan hati kita, kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mainkan refrennya saja dengan lemah lembut. Kita mohon kepada Tuhan membangkitkan jiwa kita yang lesu. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangkitkan jiwaku yang lesu. Sekali lagi, bangkitkan jiwaku Tuhan. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Bangkitkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangkitkan jiwaku yang lesu. Tuhan, tolong kami. Kami tahu Tuhan, saat ini kami sedang mengalami kelesuhan rohani. Kami sedang mengalami stagnan rohani. Mandek rohani. Terlalu banyak pergumulan yang bertubi-tubi yang harus kami alami. Sehingga kami tidak lagi menuhankan Engkau. Kami rasa dengan sekian banyak permasalahan kami bisa handle dengan kekuatan kami sendiri. Dan kami sadari justru kami lemah. Kami semakin membuat masalah kami semakin runyam. Kami butuh Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Bertobat dan mengutamakan Engkau di atas segala sesuatunya. Dan kami mau berkomitmen untuk bangkit. Ketika kami menyadari kami sedang tawar hati, kami sedang stagnan rohani. Kami mau saling mengingatkan saudara seiman kami, suami istri kami, orang tua dan anak kami. Untuk kami boleh bersama-sama dengan penuh pertolongan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami dimampukan, kami dikuatkan untuk bersemangat menatap tahun 2021 dengan penuh semangat. Dengan meyakini bahwa Tuhan beserta dengan aku. Dan aku mau bertumbuh di dalam Dia.
mengalami kepenuhan di dalam Dia, mengalami kepuasan di dalam Dia, dan itu cukup dari apapun juga di dunia ini. Tolong kami Tuhan, pulihkan keluarga kami, jamah kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mainkan lagunya dengan lebih semangat. Bangunkan jiwaku yang lesu. Sambil menepuk pundak saudara kita, anggota keluarga kita, supaya bangkit dari kelesuan. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh, bangunkan jiwaku yang lesu. Bersama dengan jemaat segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas anugerahnya, pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Jemaat dapat memberikan persembahan untuk operasional gereja melalui scan QR Code yang berwarna biru, atau bisa mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 026907788 atas nama Gemim Kristus Manado. Dan untuk persembahan misi atau pekabaran Injil dapat scan QR Code warna merah atau melalui mentransfer ke rekening BCA 02638777788. Atau jemaat yang akan memberikan secara tunai dapat membawa persembahan itu di amplop, dimasukkan di dalam amplop dan bisa dimasukkan pada kotak yang disediakan di gereja lantai 1 arah Samrat. Mari kita menaikkan pujian dari KPPK 342, Beri Terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu. Rendah atau tinggi, Dia melihat. Kerja semampumu, tak menuntut. Tak perlu dipuji, Dia yang tahu.
Doa syafaat dan doa persembahan akan dibawakan oleh Penatua Bapak Kang Bangcai. Kita akan berdoa dengan pokok doa yang telah ada di layar LCD. Pertama, pertumbuhan iman jemaat dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Usaha kedua, usaha dan pekerjaan jemaat di tahun yang baru. Ketiga, pertolongan Tuhan agar pandemik COVID-19 segera berakhir dan Indonesia dijauhkan dari COVID-19 jenis yang baru. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan puji dalam Yesus Kristus, kami naikkan segala puja-puji syukur kepadamu. Karena di hari yang indah ini, di minggu pertama tahun 2021, di hari yang ketiga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Baik kami yang ada di rumah maupun kami yang ada di gereja. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Ketika kami menengok ke belakang di tahun 2020, banyak hal yang telah setiap kami alami. Dengan begitu banyak badai, pergumulan, tantangan, bahkan tangis air mata dan duka. Tetapi kami melihat kasih kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan yang melimpah-limpah bagi setiap kami, ya Tuhan. Boleh kami memasuki di tahun yang baru ini, 2021. Itu semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu, ya Bapa. Kami sadar itu bukan karena kekuatan, bukan karena gagah perkasa kami, bukan karena kami kuat, tetapi itu hanya anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami diajar, ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami sering stagnan, ya Tuhan, di dalam iman kami, di dalam berjalan mengiringi Engkau. Tetapi kami bersyukur, kami Tuhan diingatkan kembali, supaya kami kembali kepada Tuhan untuk tetap dekat dengan Tuhan, untuk menjalani hidup dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di pagi ini kami berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Kami mohon, beri setiap kami kerendahan hati, untuk mau Tuhan diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Supaya kami semakin Tuhan intim, membangun relasi dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, membangun anak-anak kami, keluarga kami, istri, bahkan anak cucu kami, untuk lebih dekat mencari Tuhan, untuk lebih dekat ya Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Dan ajar kami terus Tuhan, untuk setiap saat, boleh ada saat-saat kami boleh teduh bersama dengan Tuhan, mencari kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami terus Tuhan mau belajar melalui Tuhan, baik melalui kebaktian maupun melalui seminar-seminar, supaya iman kami bertumbuh, akan berakar dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan. Ya Tuhan, kami tahu kami tidak mampu dengan berjalan sendiri untuk menjalani setiap usaha pekerjaan. Maka dari itu kami terus memohon kekuatan, pertolongan dan hikmat dari Allah untuk menuntun kami dalam mengelola setiap usaha pekerjaan kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, karena Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk dapat terus Tuhan menggerakkan roda perekonomian bangsa kami untuk bangkit kembali, sehingga boleh dampak bagi setiap rakyat Indonesia untuk terus Tuhan maju kembali ya Tuhan, untuk kembali kepada kenormalan semula. Ya Bapa, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk COVID-19. Kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Kami sadar sebagai manusia kami tidak berdaya. Kami tidak memiliki apa-apa yang dapat kami andalkan selain kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah mulai pada Mei ini segera berakhir. Tapi kami tahu, kami serahkan semua di dalam rencana dan kuasa Tuhan. Karena Engkau-lah Allah, pencipta langit dan bumi. Engkau yang memiliki otoritas. Engkau tahu waktu dan tempat yang terbaik, tepat untuk boleh berakhir. Kami berdoa ya Tuhan, Kau juga memberkati setiap pemerintahan kami. Di dalam mereka mengambil tindakan dengan keputusan, beri kesehatan bagi pemerintah pusat daerah, terutama juga kami, warga negara Indonesia. Ajar kami Tuhan, mau bersama-sama memiliki rasa tanggung jawab untuk ya Tuhan menekan, untuk memutuskan rantai COVID-19 ini dengan mengambil taat akan protokol kesehatan. Setiap kami memberi rasa kasih baik kepada saudara kami, wakil keluarga, sehingga COVID ini benar-benar berakhir dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa,
di pagi hari ini kami juga bersyukur, kami menyerahkan untuk hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, penginjil Sibi, biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu ini, memberkati dengan keluarga, di dalam kehidupan mereka, Tuhan menjaga, beri kekuatan, kesehatan, bahkan di dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Berkati juga hamba-Mu, penginjil Marta, Pailaha, Engkau terus berikan kekuatan dan kesehatan, memberkati juga pelayanan, kehidupan keluarga, bahkan anak-anak masa depan mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk di hari ini kami diberi kesempatan, berikan kekuatan, kesehatan. Kami teringat tuh saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan yang akan menilik mereka satu persatu, menjamah mereka, memulihkan dengan mereka. Ya Tuhan, dan Tuhan terus tambahkan iman mereka untuk tetap setia, terus mengandalkan Tuhan, memberkati tenaga medis, berikan mereka tuh hikmat dari surga. Tuhan juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan Tuhan terus melindungi mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai. Karena itu boleh mendatangkan kebaikan berasal dari Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk ya Tuhan, beri persembahan. Kami tahu ini semua berasal dari Tuhan. Tuhan berkati setiap ya Tuhan yang telah berkati persembahan ini boleh dipakai menjadi untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Ajar kami Tuhan bukan hanya memberi uang, tapi memberi ke seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami, masa depan kami, hari esok kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu, tapi ajar kami Tuhan untuk terus bergantung, untuk terus percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam setiap melangkah kami kehidupan kami, hari esok kami boleh terus Tuhan bersama dengan Engkau. Tuhan pegang tangan kami dan tuntun kami untuk tetap setia di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, ada satu pengumuman yang perlu kita perhatikan. Gereja akan membuka kembali kebaktian umum secara onsite dan online 2 kali, yaitu pukul 10 dan 18.00 WITA, yang akan dimulai pada hari Minggu 10 Januari 2021. Jadi minggu yang akan datang akan kembali dibuka ibadah secara onsite. Bagi jemaat yang akan mengikuti kebaktian umum secara onsite diwajibkan untuk registrasi secara online di web yang akan dibagikan tiap minggu. Dan jemaat yang hadir dibatasi maksimal 300 orang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian pengumuman. Saya undang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala pujian hormat bagi Tuhan dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Indra Lau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan daripada Rohul Kudus menyertai setiap kita sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.
suka karena Tuhan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota